Ya, recordnya udah start. Saya share screen saya dulu. Oke, bisa lihat layar saya, Pak, Bu? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Sama seperti sesi yang kemarin, Bu. Jadi untuk bisa masuk ke dalam OneDrive, itu kita tetap harus login lagi di office.com. Jadi office.com ini adalah portal dari semua application Office 365, di mana di sini akan muncul banyak banget aplikasi. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, jumlah aplikasinya itu tergantung dari tipe license dan juga license yang di-assign kepada account dari Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya akan lebih banyak main lagi nih di OneDrive. Jadi, seperti yang kita tahu, OneDrive ini adalah storage online penyimpanannya dari personalnya Bapak dan Ibu sekalian. Di mana ini menggunakan account corporate dari Bapak Ibu sekalian, karena account corporate Bapak Ibu sekalian saat ini sudah menggunakan subscription dari Office 365. Nah, untuk OneDrive, itu Bapak Ibu juga bisa menggunakannya di 3 platform. Yang pertama, sama seperti yang saya show sekarang, melalui web, dan juga bisa melalui desktop, dan juga bisa melalui application mobile yang ada di smartphone Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh OneDrive milik saya pribadi di corporate, di mana ini juga setiap hari saya gunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ini pasti akan saya gunakan, karena OneDrive ini terintegrasi dengan Microsoft Teams. Jadi, setiap conversation, chat personal, dan kita mengirimkan attachment di dalamnya, data-data itu akan masuk ke dalam Microsoft OneDrive. Seperti kita lihat di sini, ada Microsoft Teams data dan Microsoft Chat Files, di mana ini adalah storage penyimpanan untuk data-data attachment yang kita kirimkan di dalam Microsoft Teams. Seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa lihat jumlah datanya berapa dan lain-lainnya. Nah, untuk OneDrive, karena OneDrive ini sudah berdiri di atas cloud, jadi tentunya Bapak Ibu bisa akses ini lebih dari satu device, baik itu dari PC rumah, ataupun dari PC kantor, dari mobile, ataupun juga dari browser-browser yang lainnya, itu bisa. Dan datanya akan tetap terikut selama udah diupload ke dalam OneDrive, seperti itu. Nah, untuk OneDrive sendiri ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Seperti contoh di sini, ada New Upload Sync Automate. Nah, saya akan mulai bahas satu persatu. Untuk new di bagian ini, Bapak Ibu bisa create beberapa file baru tanpa harus membuka application Microsoft Office-nya. Seperti contoh, misalnya Bapak Ibu mau membuat satu Word dokumen yang baru, itu bisa langsung tanpa harus ngebuka Microsoft Word yang ada di dalam komputer Bapak Ibu, kemudian di-upload ke dalam OneDrive. Dan itu tentunya akan lebih mempercepat proses kerja dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa membuat beberapa folder untuk menjadi subkategori di dalam OneDrive, di mana itu akan membantu proses penyimpanannya jauh lebih gampang dan lebih terorganisir di saat Bapak Ibu ingin mencari data-data spesifik. Seperti contoh di sini, saya memiliki beberapa data yang sudah diupload, baik ini sebenarnya upload dari PC saya, ataupun ini langsung saya create dari OneDrive-nya, tanpa saya harus membuka application Microsoft Office saya. Nah, untuk storage di dalam OneDrive, secara default, per user itu memiliki 1 terabyte storage untuk OneDrive-nya. Namun, itu bisa di-upsize menjadi 5 terabyte secara maksimum. Jika lebih dari 5 terabyte, itu Bapak Ibu harus send tiket ke Microsoft. Begitu. Nah, oke. Di sini saya nggak akan banyak bermain di new, karena pastinya di new mungkin sudah ada beberapa yang sudah pernah coba, karena kita udah coba juga kemarin di Microsoft Teams, dan fiturnya itu sama. Jadi berikutnya saya akan langsung lanjut ke bagian upload. Nah, untuk upload ini ada 2 tipe yang bisa diupload. Bapak Ibu ingin upload berdasarkan file kah atau berdasarkan folder. Jika folder, itu seluruh foldernya akan terupload ke dalam OneDrive. Jadi misalnya Bapak Ibu ada satu directory di dalam personal PC-nya, itu nanti semuanya akan ikut terupload beserta folder-foldernya akan auto create.
Nah, tapi jika files, only files, itu hanya filenya saja yang akan diangkat ke atas, ke cloud, seperti itu. Nah, untuk sync ini bisa kita gunakan jika kita menggunakan Outlook versi desktop. Jadi, data yang ada di dalam komputernya kita, itu bisa langsung automatic sync ke dalam Cloud Office 365 OneDrive. Di mana cara penggunaannya adalah, contoh penggunaannya adalah, misalnya Bapak Ibu memiliki laptop dan kehilangan laptop tersebut. Tentunya kalau misalnya kita nggak punya backup data, mau baik itu dalam hard drive ataupun di dalam flash disk, itu bakal jadi resiko, apalagi itu data-data kerjaan. Nah, karena data-data Bapak Ibu sekalian sudah di-sync ke dalam OneDrive, di saat Bapak Ibu menggunakan device yang baru, itu Bapak Ibu bisa langsung tetap menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah automate, di mana untuk automate ini sedikit programming, karena ini menggunakan application yang lain lagi dari Office 365. Jadi itu bernama Power Automate, di mana Power Automate ini kita bisa gunakan untuk membuat workflow. Seperti contoh, misalnya Bapak Ibu upload satu file dokumen ke dalam satu folder tertentu, di mana data itu setiap kali data itu data baru akan diminta approval ke atasannya Bapak dan Ibu sekalian. Itu bisa menggunakan Power Automate. Oke. Untuk cara upload di sini Bapak Ibu bisa klik upload di bagian ini, kemudian pilih tipe yang akan diupload, apakah files ataupun folder, itu bisa langsung, dan nantinya akan masuk ke dalam sini, langsung pilih ke dalam direktori Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu bisa langsung menggunakan drag and drop yang ada dari komputernya saat ini. Jadi misalnya saat ini Bapak Ibu menggunakan tab yang ini, kemudian Bapak Ibu ingin upload, Bapak Ibu bisa langsung drag and drop ke bagian sini. Di mana nantinya Bapak Ibu ingin upload langsung ke dalam satu folder kah, atau langsung ke dalam semuanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di luar folder, itu nanti akan terupload di luar foldernya. Kalau langsung di dalam folder seperti ini, itu nanti akan munculnya di dalam folder yang sudah di hover oleh mouse Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan contoh di luar. Oke, nah setelah upload nanti akan muncul notifikasi di atas ini. Notifikasi ini nanti akan menunjukkan dua. Yang pertama adalah proses uploadingnya. Karena kita tahu untuk upload file, jumlah dari size dari filenya sendiri itu berbeda-beda. Ada yang 200 mega, ada yang 2 giga, ada yang hanya cuma beberapa kilobyte saja. Itu nanti akan kelihatan di bagian ini. Jadi akan kelihatan berapa persentasenya dan kira-kira berapa lama lagi waktu yang digunakan untuk selesai. Nah, kalau misalnya uploadnya udah selesai, dia akan muncul tulisan done di bagian ini. Jadi akan muncul seperti ini, done. Nah, setelah proses uploadnya selesai, Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan proses share. Jadi tinggal klik share link aja di bagian ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan memiliki UI seperti ini. Nah, untuk UI bagian ini, Bapak Ibu bisa memilih beberapa privacy dari link yang sudah di-generate oleh OneDrive-nya. Jadi di sini secara default ada 4 tipe permission yang ada di dalam OneDrive. Yang pertama adalah anyone with the link, di mana ini data-data Bapak Ibu sekalian akan bersifat private, di mana semua orang yang memiliki link dari ini dapat akses ke dokumen yang sudah Bapak Ibu upload. Yang berikutnya adalah people in, ini adalah nama perusahaan saya, Alpha Connection Pty Ltd. Jadi kalau misalnya di ITB mungkin akan people in ITB University with the link, di mana semua orang yang berada di dalam satu organisasi yang sama dan memiliki link dari data ini, itu bisa membuka dokumennya. Dan yang berikutnya adalah people with existing access. Nah, untuk people with existing access ini, seperti contoh, misalnya adalah sebelumnya Bapak Ibu data ini di set people in Alpha Connection in organization with the link. Dan total Ibu atau Bapak punya 1000 users. Nah, dari 1000 users tersebut sudah ada 10 orang yang sudah pernah membuka data ini. Nah, dengan pilihan people with existing link, itu nanti akan di-restrict. Jadi
nggak semua orang akan bisa buka dokumen ini lagi. Tapi 10 orang yang sudah membuka tadi itu tetap akan bisa akses file tersebut. Dan yang terakhir adalah specific people. Nah, di mana untuk specific people ini kita akan set lebih spesifik lagi data ini akan di-share kepada siapa. Jadi, misalnya saya mengirimkan data yang kemarin, hasil recording kemarin ke Bu Kety, dan kemudian Bu Kety akan share lagi link yang saya ke orang yang lain, itu mereka tetap tidak akan bisa lihat kecuali Bu Kety. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ini ada beberapa settings lagi. Jadi setelah kita pilih permissionnya, kita juga bisa set lagi dia ini boleh edit atau enggak. Jadi di saat dia ngebuka datanya, dia bisa melakukan proses editing atau enggak, atau dia hanya bisa read doang. Jadi hanya bisa review saja seperti itu. Dan juga di sini juga bisa block download juga. Cuman ini ada feature yang lain lagi. Jadi namanya itu AIP, Azure Information Protection, seperti itu. Dan itu nggak include ke dalam OneDrive, tapi itu di luar lagi sih. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, Pak, Bu, terkait ini? Halo? Belum. Oke, nah di saat Bapak Ibu sudah pilih beberapa tipe permission dan juga setting, contoh seperti ini, saya bisa klik apply di bagian ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik apply, nanti akan diminta untuk memasukkan nama atau email address-nya yang akan Bapak Ibu share. Jadi seperti contoh, saya bisa share ini ke Bu Kety, seperti ini. Jadi misalnya saya share ke add staff ya, add staff di bagian ini. Nah, kalau dia di luar organisasi kita, nanti akan muncul information seperti ini. Jadi, email ini berada di luar organisasinya kita. Jadi, untuk security-nya itu dari OneDrive sendiri udah memberitahu ke kita kalau email yang kita kirim ini di luar organisasinya kita loh. Seperti itu. Jadi, kita ada lebih aware di bagian pengiriman. Ini masih di dalam organisasi atau enggak, seperti itu. Dan untuk setting ini, untuk input nama ini, kita bisa input lebih dari satu nama, misalnya ingin 10 nama ataupun 20 nama, itu bisa. Dan setelah ini, Bapak Ibu juga bisa type beberapa message, di mana nantinya setelah Bapak Ibu type message ini dan klik send, itu nanti akan terkirim berbentuk email. Akan dikirimkan berbentuk email, di mana nanti usersnya itu nanti bisa melihat pesannya itu di emailnya mereka sendiri. Jadi seperti ini. Dan kemudian saya klik send. Itu akan terkirim berbentuk email. Nah, jika saya memilihnya copy link, itu nanti saya akan mendapatkan link langsung dari itemnya, di mana saya hanya tinggal klik linknya, kopikan linknya saja dan paste ke penerimanya. Nah, itu nanti penerimanya juga bisa langsung akses ke datanya, seperti itu. Jadi, nggak harus kirim secara email juga, begitu. Jadi, saya tinggal klik copy dan kemudian kirimkan ke penerimanya, seperti itu. Nah, dari mana saya bisa lihat data ini saya udah pernah share ke siapa-siapa aja. Nah, untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa hover mouse-nya itu ke data yang sudah kita upload tadi, dan klik 3 dot di bagian ini, dan kemudian bisa klik manage access. Nah, untuk manage access ini nantinya itu akan muncul semua di bagian ini. Akses-akses yang sudah masuk siapa-siapa saja. Jadi seperti ini. Nah, this link work for untuk siapa-siapa aja. Jadi misalnya saya udah pernah share ini ke Bu Kety, Ibu Kety juga bisa akses. Tapi jika nantinya saya nggak mau lagi nih Bu Kety bisa akses, saya bisa tinggal remove saja Bu Kety dari dokumen tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di dalam OneDrive sendiri itu support dengan feature co-authoring. Jadi sama seperti Microsoft Teams kemarin, kita juga bisa melakukan proses editing secara online berbarengan dengan orang yang sudah kita set bisa akses ke dalam dokumennya kita. Jadi seperti contoh, ini adalah data yang punya saya tadi. Jadi data ini adalah versi pertama, di mana saya akan membuat ini adalah hi, this is demo V1. Dan kemudian saya akan membuat yang berikutnya lagi.
di Movie 2. Nah, di mana data ini nanti akan langsung auto save. Jadi kita nggak perlu tekan Ctrl S lagi dan sebagainya, ataupun file save dan sebagainya. Data ini akan automatic save langsung ke dalam cloud OneDrive Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau Bapak Ibu close dokumennya dan ngebuka ulang lagi dokumennya, itu nanti akan munculnya data yang versinya latest. Nah, pertanyaan yang paling sering datang adalah, gimana kalau misalnya datanya tiba-tiba dihapus oleh orang lain, atau isinya dirubah oleh orang lain. Nah, untuk hal seperti itu, Bapak Ibu nggak perlu takut, karena di dalam Microsoft, di dalam OneDrive sendiri, itu ada namanya version history. Jadi, Bapak Ibu bisa klik 3 dot di bagian ini, kemudian masuk ke dalam version history yang ada di bagian ini. Setelah itu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa versi. Jadi ada versi 1, di mana versi 1 ini adalah data pertama kali kita upload atau kita buat di dalam OneDrive. Itu akan berbentuknya versi 1. Dan versi 2 adalah perubahan-perubahan yang sudah saya buat barusan. Jadi misalnya data ini di-share ke 10 orang yang berbeda, tentunya versi data ini sendiri akan ada banyak sekali. Nah, untuk di dalam versioning history ini, itu ada beberapa parameter yang bisa Bapak Ibu lihat. Seperti contoh yang pertama, versinya ini versi berapa, kemudian modified date-nya kapan, perubahan ini kapan terjadi, 8 menit yang lalu kah, atau baru sekarang, dan kemudian juga bisa kita lihat siapa yang mengubahnya. Yang terakhir kali mengubahnya siapa. Nah, jika versi 2 ini Bapak Ibu nggak mau pakai sama sekali, itu Bapak Ibu bisa balik ke versi 1 lagi. Dengan cara klik 3 dot yang ada di versi 1, kemudian Bapak Ibu bisa pilih versinya. Ingin seperti apa kan? Ingin review dulu, Bapak Ibu bisa langsung klik open file. Bapak Ibu bisa klik open file juga, di mana nantinya akan terbukanya di dalam desktop application, atau bisa langsung delete version. Jadi jika Bapak Ibu klik delete version, Bapak Ibu nggak akan bisa kembali ke versi ini lagi. Seperti itu. Atau jika ingin langsung kembalikan ke versi ini, Bapak Ibu bisa langsung klik restore. Ya, di mana nantinya akan muncul menjadi versi yang baru, menjadi versi 3. Di mana kalau kita buka lagi, nantinya hanya akan muncul this is demo v1. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya terhapus? Misalnya, saya nggak sengaja, saya delete filenya saya. Nah, data yang terhapus itu nanti akan masuk ke dalam recycle bin. Jadi seperti yang kita tahu, recycle bin ini adalah ya tong sampahnya kita sendiri di dalam laptop ataupun personal PC kita. OneDrive juga punya. Jadi, Bapak Ibu hanya tinggal akses ke dalam recycle bin, kemudian nanti akan menemukan data-data yang ada di dalam sini. Nah, untuk data-data yang ada di dalam sini, nantinya, kalau misalnya udah lebih dari 30 hari, itu udah nggak akan muncul lagi di sini. Tapi, masih bisa dikembalikan. Caranya adalah, di sini ada second stage recycle bin. Nah, untuk second stage recycle bin ini, nanti dia akan memunculkan data-data yang udah nggak muncul lagi di recycle bin pertamanya. Jadi, Bapak Ibu masih punya kesempatan nih untuk ngembalikin datanya. Tapi data yang ada di dalam second stage ini hanya di-retain selama 90 hari setelah dihapus. Jadi jika lewat dari 90 hari, data itu akan sepenuhnya hilang. Oke? Sejauh ini ada pertanyaan, Pak? Bu? Ya. Ya, yang berikutnya adalah proses upload ini. Untuk data-data yang bisa diupload ke dalam itu ada banyak banget versinya. Bapak Ibu bisa upload document file, DOC seperti data Word ataupun Notepad, TXT itu bisa, Excel itu juga bisa, PowerPoint, OneNote dan beberapa video itu juga bisa. Tapi perlu diketahui adalah OneDrive ini adalah lebih cocoknya kita lebih bilang OneDrive ini adalah penyimpanan personal dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan OneDrive untuk kebutuhan public sharing, bagi saya itu kurang cocok sama sekali. Oke? Ya, sejauh ini ada pertanyaan kah, Pak, Bu, mengenai OneDrive? Kalau versi ShareLink, ada fitur ini nggak, bahwa file kita itu udah diakses berapa kali gitu? Nggak ada. Ada, Pak. Jadi gini, Pak. Di saat kita mengirimkan share link kepada rekan kerja kita ataupun orang lain,
Yang versi free? Iya, benar Pak. Jadi nantinya itu di saat mereka udah klik link yang dari kita, itu nanti kita akan menerima email Pak. Kalau mereka sudah sukses untuk masuk ke dalamnya. Tapi jumlah mereka bisa mereka akses berapa kali kita nggak tahu. Jadi kita hanya tahu pertama kali doang Pak. Nggak, maksud saya itu kan untuk rekan ya. Untuk rekan berarti kan ada emailnya. Maksudnya yang versi share link public nggak ada ya statistiknya ya? Nggak ada itu Pak. Karena Bapak udah set itu public Pak. Ya maksudnya karena datanya udah jadi liar sih Pak. biar ketahuan gitu. Oh ini udah. Nggak ada itu Pak. Oke. Kalau itu kita nggak ada sih. Jadi seperti ini Pak. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan juga kalau kita lihat di more option per data-datanya, di mana Bapak Ibu bisa langsung copy linknya ataupun langsung pilih share lagi, atau ingin preview, atau memindahkan ke dalam folder yang lain, atau tipenya copy ke folder yang lain, itu juga bisa, rename, dan juga ada beberapa details juga seperti ini. Nah, di dalam OneDrive sendiri pun juga ini kelihatan ya, jadi kayak contohnya data-datanya tipenya apa, seperti ada lambang gembok berarti tipenya ini adalah tipe yang private dan lain-lainnya, seperti itu. Jadi seperti ini. Ada sharing file juga, di mana share filenya adalah tipenya seperti private kah, atau share kah, di mana datanya udah pernah di-share. Jadi kalau misalnya share, kita bisa klik, kita akan bisa lihat data ini kita udah pernah share ke siapa-siapa aja. Begitu. Tapi kalau jumlah mereka akses berapa kali, ya kita nggak bisa lihat sih Pak. Kita hanya bisa tahu pertama kali doang sih di saat mereka udah akses linknya kita. Ya, gitu. Oke, makasih. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan lagi Pak mengenai OneDrive? Karena kalau misalnya sudah nggak ada, OneDrive cuma sampai sini doang sih Pak. Nah, jadi sedikit tambahan mungkin ada beberapa tab di samping kiri ini. Jadi untuk tab di samping ini, seperti yang kita tahu, recent adalah data-data yang kita terakhir kali buka. Jadi ada apa-apa aja data-datanya. Kemudian share, ini data-data yang di-share ke kita. Apa-apa aja data-data yang di-share ke kita. Kemudian ada discover juga. Jadi ya ini beberapa data-data relevant items. Di mana data-data ini semuanya bersifat public, tapi hanya public di dalam organization. Jadi saya bisa lihat semuanya. Ini tidak data tipe-tipenya public, tapi public organization. Jadi walaupun nggak di-share ke saya tetap bisa lihat. Dan yang berikutnya ada recycle bin. Jadi seperti yang tadi, recycle bin itu seperti tong sampahnya. Tapi tetap kita bisa kembaliin data juga lewat recycle bin kalau nggak sengaja ke-delete. Kemudian di sini ada beberapa share libraries. Nah, untuk share libraries, ini nanti akan muncul beberapa teams yang ada di dalam Microsoft Teams. Seperti contoh, Test RY ini adalah Teams milik saya. Tapi yang muncul di dalam share libraries itu nggak hanya Teams. SharePoint juga akan muncul di dalam sini, Pak. Jadi untuk bagian integrity-nya, OneDrive sendiri udah integrate dengan Office 365 Pro Plus, di mana itu isi dalamnya ada Outlook, ada Word, Excel, PowerPoint. Kemudian juga udah integrate juga ke dalam Teams, di mana datanya bisa langsung kita kirimkan ke Teams, dan juga kita bisa baca datanya apa-apa aja, dan juga ke dalam SharePoint. Seperti itu, Pak. Oke, mengenai OneDrive, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kah mungkin? Ya, kalau misalnya sudah nggak ada lagi terkait OneDrive, kita akan masuk ke dalam Microsoft Forms. Nah, mungkin untuk Microsoft Forms, beberapa orang di sini mungkin sudah cukup familiar karena mungkin menggunakan brand sebelah. Jadi biasanya Forms ini lebih digunakan untuk membuat kuesioner sih, seperti itu. Nah, tapi untuk Microsoft Forms sendiri ini ada satu feature yang baru. Jadi Microsoft Forms itu juga udah integrate di dalam Microsoft Teams. Baik itu versi komersial ataupun di dalam education version. Jadi untuk education version, Microsoft Forms ini dibuat untuk fitur quiz, di mana nantinya quiz ini bisa bersifat multiple choice. Jadi seperti yang kita tahu, assignment di dalam Microsoft Teams itu nggak bisa membuat multiple choice.
Jadi cara untuk bisa membuat multiple choice adalah Bapak Ibu menggunakan Microsoft Forms. Nah, jadi di sini kita akan contoh membuat satu form yang baru. Jadi kita tinggal klik form yang baru. Kemudian di sini kita bisa masukkan judulnya. Jadi seperti contoh, event feedback. Oke. Kemudian kita bisa klik tambahkan baru di sini. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tambahkan. Nah, yang paling baru di dalam Microsoft Forms adalah fitur AI. Nah, di mana fitur AI ini nantinya itu bisa memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan relevan yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam forms yang sudah Bapak Ibu buat. Begitu. Oke. Sepertinya ada pertanyaan di chat yang saya skip. Wait. Untuk public sharing di Office 365 ada fasilitas atau enggak? Bisa sih, Bu. Jadi, misalnya Ibu create satu folder, dan folder itu langsung di-set tipenya menjadi private, menjadi public. Tapi saya sih pribadi sih enggak menyarankan OneDrive itu untuk menjadi public sharing sih, Bu. Karena lebih tepatnya biasanya untuk public sharing itu lebih bermainnya di dalam SharePoint. Ada kondisi share file tidak muncul. Kalau tidak langsung muncul itu, saya boleh tahu nggak Pak Dwi? Data ini data milik Bapak atau Bapak di-share oleh orang lain? Halo, Pak Dwi? Oke. Oke, untuk proses share ini terkadang ada makan beberapa waktu sih Pak, untuk proses share folder Pak. Jadi di saat Bapak klik share itu nggak langsung muncul. Apalagi kalau misalnya Bapak di dalam foldernya ada banyak data, karena nantinya dia akan put satu persatu dulu permission-nya. Karena ya seperti kita tahu, data di dalam OneDrive itu ada untuk permission itu ada dua, di mana permission untuk folder dan juga permission untuk file. Seperti itu. Jadi dia akan mengoverride-nya satu persatu. Di mana itu takes time sih Pak. Tapi harusnya nggak terlalu lama sih. Harusnya under 30 menit itu udah harusnya muncul. Atau Bapak juga bisa cek juga di saat Bapak share foldernya itu sudah benar-benar sukses atau enggak. Bapak juga bisa cek lagi di bagian manage access seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi bisa kelihatan user-user yang tadi Bapak share untuk foldernya itu sudah muncul semua atau enggak untuk aksesnya. Karena takutnya nggak terkirim aksesnya, Pak. Seperti itu. Oke, Pak Dwi, Bu Keti, sudah cukup jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, thank you. Nah, jadi kita lanjut lagi ke Microsoft Forms. Nah, untuk Microsoft Forms sendiri, fitur yang paling baru adalah fitur AI, di mana dia akan membaca dari judul forms yang Bapak Ibu buat. Jadi di sini ada contohnya saya membuat event feedback, di mana di saat saya ingin masukkan item-itemnya, saya akan memiliki beberapa pilihan seperti ini. Jadi ini adalah pilihan-pilihan relevan dari template-nya Microsoft Forms, di mana ada lumayan banyak contohnya sih, seperti ini. Dan juga di saat pertanyaan-pertanyaan dari template ini, nanti di sana juga dimunculkan template tipe pilihannya seperti apa. Jadi seperti ini, overall how satisfied you with the event. Nah, ini nanti akan ada tipenya, di mana tipenya ini choice, pilihan, atau beberapa yang lainnya, seperti contoh-contoh ini. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu, misalnya ada apa-apa saja yang ingin kita masukkan, gitu. Kemudian kita bisa klik tambahkan yang sudah kita pilih tadi. Seperti ini. Jadi nantinya semua pertanyaan-pertanyaan dan pilihan-pilihannya itu nanti akan muncul secara otomatis. Nah, untuk pilihan-pilihan ini, Bapak Ibu juga bisa ubah langsung. Jadi ubahnya Bapak Ibu bisa langsung klik per bloknya, setelah dia muncul warna grey seperti ini, Bapak Ibu bisa klik, kemudian Bapak Ibu bisa edit kalimatnya apa-apa saja. Nah, fitur AI yang ada di dalam Microsoft Forms itu juga nggak sekedar muncul untuk pertanyaan awalnya doang. Tapi untuk option dari pertanyaan seperti tipe yang ini adalah tipenya choice, itu juga muncul. Jadi seperti neither satisfied nor dissatisfied dan lain-lainnya itu muncul. Jadi AI-nya apa-apa saja yang disarankan. Di sini Bapak Ibu bisa pilih salah satu doang atau pilih tambahkan semua. Seperti itu. Nah, untuk nge-delete
Nya juga sama, di sini cuma tinggal hover doang, kemudian ada lambang tong sampah seperti di pojok kanannya. Oke, dan kalau misalnya mau turunin pertanyaan, misalnya ini nggak cocok dari nomor 1 nih, mau dipindah ke nomor 2, hanya tinggal mainin row yang ada di bagian sini aja. Begitu. Oke, dan Bapak Ibu juga bisa masukin tema juga di sini, di mana Bapak Ibu bisa pilih beberapa tema-temanya. Jadi kalau seperti ini hanya polos doang di belakang, Bapak Ibu juga bisa pilih beberapa tema, jadi background-nya bisa dirubah seperti ini, dan beberapa pilihan-pilihan lainnya. Bapak Ibu juga bisa klik masukkan sendiri, misalnya Bapak Ibu mau pick beberapa warna-warna sendiri, atau punya image sendiri, mungkin image logo dari kampus, mau dipakai di belakang, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, nah, jadi untuk di sini adalah review, di mana kita bisa review dulu sebelum kita share, seperti apa bentuknya. Ini adalah tipe yang kita akses melalui komputer. Kalau kita ingin lihat, kalau misalnya feedbacknya ini kita akses melalui web browser di mobile, itu kita tinggal klik seluler di bagian ini. Ini adalah tampilan dari versi mobile-nya. Seperti itu. Kalau udah selesai, bisa klik kembali. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu juga punya settings untuk Microsoft Forms. Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik ellipsis di sini, 3 dot di pojok atas kanan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik pengaturan atau dalam bahasa Inggris settings. Nah, untuk pengaturan di sini ada banyak pengaturan yang bisa Bapak Ibu buat. Seperti di sini Bapak Ibu bisa pilih juga siapa saja yang merespon dari forms ini, di mana ini mungkin hanya untuk orang di organisasi doang, atau dibikin secara publik. Siapa saja yang akses dan mengisi form ini, baik itu di luar organisasi maupun di dalam organisasi, mereka tetap bisa. Tapi, kalau Bapak Ibu pilih yang bagiannya tipenya publik, benar-benar publik, Bapak Ibu nggak akan bisa mencatat nama-nama dari mereka secara otomatis. Karena di saat data ini sifatnya publik dan diakses oleh luar organisasinya kita nggak pernah tahu mereka itu bukannya menggunakan account yang mana. Tapi kalau dia itu di dalam satu organisasi yang sama, kita bisa pilih di bagian ini. Mau dicatat namanya atau enggak, direspons oleh siapa, dan kita juga bisa restrict satu orang hanya bisa melakukan 1 kali respon. Begitu. Kemudian di sini ada beberapa option untuk tanggapannya. Kemudian ada pemberitahuan juga, di mana kita bisa set pemberitahuan, dapatkan pemberitahuan setiap kali ada respon. Jadi di saat misalnya, contoh misalnya Ibu ngebuat satu kuis, dan di saat kuis itu dijawab oleh beberapa mahasiswa atau mahasiswi, itu akan mendapatkan respon email ke dalam email kerja Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada tanda terima email ke responden, di mana kalau misalnya mereka sudah selesai melakukan proses pengisian dari form ini, mereka juga bisa ada buktinya, seperti ada, kalau kita belanja seperti ada struk belanjanya lah, kalau mereka sudah selesai mengisi event feedback ini, seperti itu. Oke, sejauh ini untuk form ada pertanyaan kah, Pak, Bu? Ya, jadi kalau misalnya sudah selesai create formnya, Bapak Ibu bisa klik bagikan di sini, kemudian dan Bapak Ibu bisa pilih juga tipenya. Jadi seperti yang tadi, ada 2 tipe doang untuk di sini. Ya, kemudian ada bisa di set juga, mau langsung pilihnya URL doang, atau form ini mau di embed ke dalam, mungkin ada beberapa application web yang Bapak Ibu buat secara internal di dalam ITB. Itu bisa di-embed, jadi ini langsung ada code-nya, atau dikirimkan melalui email, dan juga langsung bisa dibuatkan barcode-nya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Jaka. Kalau bikin upload file di dalam form, apakah harus login dulu usernya? Iya, Pak. Bapak harus login dulu usernya, Pak, kalau mungkin membuat forms-nya, Pak. Tapi kalau misalnya untuk respondennya, kalau misalnya Bapak di dalam form ini Bapak ada set mereka bisa upload file, itu Bapak nggak perlu untuk atau respondennya nggak perlu untuk login sih Pak. Jadi seperti ini contohnya. Di sini ada tipe lagi, jadi ada beberapa tipe kontrol yang bisa kita set, yang kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Form. Seperti contoh di sini untuk upload file. Nah, untuk upload file ini
itu kita bisa set juga sih batasannya. Seperti contoh, berapa jumlah file yang bisa diupload secara maksimum. Secara maksimum form itu 10, dan kita bisa set juga batas ukuran per satu filenya. Jadi satu file itu hanya bisa 10 mega kah, atau 100 mega, atau paling maksimalnya itu 1 GB. Dan kita bisa set ini mandatory atau enggak, wajib atau enggak, kita bisa pick juga di sini. Kemudian juga ada 3 dot lagi di sini. Kita bisa pilih juga jenis file apa aja yang Bapak Ibu terima. Misalnya hanya terima Word doang kah, atau apa, atau gambar saja, itu bisa. Nah, nantinya semua hasil dari gambar ini yang udah diupload itu akan otomatis tersimpan di dalam OneDrive-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu yang membuat forms ini. Oke. Jadi kalau kita preview, nantinya itu akan munculnya seperti ini. Nah, jadi akan kelihatan batas jumlah filenya, batas ukuran satu filenya, dan kemudian tipe file yang diizinkan apa-apa saja. Seperti itu. Jadi kalau bentuknya mobile, jadi akan seperti ini. Kita tinggal bisa klik buat upload filenya. Oke. Materi dari saya sudah selesai sih, Pak Bu. Untuk OneDrive dan form. Oke. Ada pertanyaan kah, Pak, Bu? Sejauh ini? Mangga Bapak Ibu sekalian boleh bertanya, jangan malu. Kita punya spare banyak waktu nih, Bu. Kita punya 30 menit lebih. Atau Saya aja lah Pak yang nanya. Boleh, Bu, boleh. Pak, ini kalau misalnya kita buat form yang mirip yang Bapak buat ini untuk menilai kepuasan customer kita gitu ya. Tapi kita mau formnya ini jadi kalau misalnya dia dilayani oleh staff A, nah dia tuh bisa tahu ini tuh untuk penilaian staff A gitu. Nah itu tuh gimana ya Pak? Oke, biasanya adalah Ibu bisa create satu kolom pertanyaan lagi, di mana tipenya ada pilihan, Bu. Jadi di sini Ibu bisa masukin nama-nama instrukturnya siapa-siapa aja. Oh gitu, kirain itu bisa masing-masing staff punya apa? Kayak dikasih parameter gitu. Enggak ya? Enggak, Bu, soalnya form nggak pakai ini, Bu, nggak pakai programming, Bu. Soalnya nggak pakai programming, Bu. Oke. Saya coba share dulu. Jadi ini mungkin saya bisa share ke siapapun di sini. Untuk contoh, saya akan share link ini. Jadi untuk kita bisa demo bareng langsung nih. Saya akan share di kolom chat komentar. Ya. Ya, saya udah share link yang form dari yang sudah saya buat barusan. Bapak Ibu bisa akses linknya, kemudian bisa tolong bantu untuk diisi. Very satisfied. No. Ya, jadi seperti di sini, Pak Bu. Jadi saya menjawab pertanyaan tadi untuk lihat bentuknya kalau udah dijawab seperti apa. Jadi jawabannya pertanyaan oleh Pak Adi ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa langsung klik respon. Jadi nanti akan kelihatan nih responnya berapa banyak, status form ini masih aktif atau enggak. Kemudian bisa kelihatan jawabannya. Jadi untuk per masing-masing pertanyaan itu nanti ada grafik di bagian mana. Jadi misalnya pilihannya adalah extremely satisfied, totalnya memilih 40%, 60%-nya orang hanya milih ya bagian very satisfied aja. Kemudian yang lain-lainnya. Jadi ini yang kelihatan. Oke. Dan juga ini kita juga bisa ekspor ke dalam Excel, di mana nanti akan langsung tercreate ke dalam Excel seperti ini. Jadi akan langsung tergenerate satu Excel, di mana Bapak Ibu bisa download Excel-nya, dan nanti akan munculnya seperti ini. Jadi akan munculnya seperti ini. Jadi akan kelihatan kapan waktu mulainya, kapan waktu selesai dia ngisinya, kemudian pilihannya apa-apa saja. Nanti semuanya akan muncul di bagian ini. Skor-skornya.
Nah, kenapa namanya kosong? Karena saya memilihnya di luar organisasi, di mana saya nggak bisa capture nama dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hanya untuk internal saja, nah nama-nama dari orang-orang yang isi survei tersebut itu semua akan tercapture di bagian ini. Seperti itu. Hasilnya bisa langsung di-embed ke dalam web atau enggak? Enggak, Pak. Karena begini, Pak. Data hasil dari survei ini yang bisa lihat hanyalah adminnya doang, Pak. Dengan kata lain, yang membuat surveinya siapa. Jadi hasil dari ini nggak bisa langsung dikirimkan, blast langsung ke semua orang bisa lihat, itu nggak bisa. Nah, seperti yang kita lihat, hasil respon ini real time, Pak. Jadi walaupun saya nggak nge-refresh apapun di bagian ini, itu akan setiap kali ada respon masuk, itu akan otomatis ke update. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin, Pak? Bu? Untuk adminnya ya, Pak? Kalau untuk forms ini lebih bersifatnya individual sih, Pak. Kalau untuk form, Pak. Jadi di saat saya yang create, ya berarti hanya saya doang nih yang bisa lihat hasilnya, Pak. Seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi, Pak, Bu? Terkait form atau mungkin OneDrive? Halo? Ya, jika sudah nggak ada pertanyaan sih, dari saya udah selesai sih, Pak, Bu, untuk materinya. Ayo, mangga yang mau bertanya, mumpung masih ada kesempatan. Ya, Bapak Ibu. Bagio, mangga, mau bertanya, Pak? Gimana, Pak, Bu? Atau mungkin ada pertanyaan lain terkait Office 365 yang bisa saya bantu? Oke. Mungkin biar sambil ngisi sih, biar nggak lupa. Mungkin ada beberapa yang baru join di sesi saya hari ini. Nah, saya akan jelasin sedikit mengenai education.microsoft.com. Nah, jadi Bapak Ibu bisa akses education.microsoft.com ini untuk proses self-learning Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa belajar sendiri terkait apa itu Office 365 dan aplikasi-aplikasi apa aja di Office 365. Seperti contoh misalnya Microsoft Teams untuk penggunaan di dalam education dan sebagainya. Itu semua akan muncul di dalam education.microsoft.com. Jadi Bapak Ibu bisa explore courses-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih-pilih beberapa courses yang ingin dimulai. Jadi seperti contoh, saat ini saya sedang mengambil Collaborate Faster using Microsoft Teams for Higher Education Staff, di mana kalau misalnya saya sudah selesai untuk materi ini, nantinya saya akan mendapatkan poin. Nah, poin-poin ini, bisa Bapak Ibu mencapai poin-poin tertentu, itu nanti akan Bapak Ibu akan memiliki badge atau lencana-lencana seperti itu. Jadi rencananya Bapak Ibu bisa pilih di bagian view your achievement. Jadi seperti ini. Jadi nanti untuk apa aja yang udah Bapak Ibu selesaikan, nanti akan muncul badges-badgesnya. Seperti itu. Nah, untuk saat ini sih badges saya baru sih, karena terus terang untuk education saya baru terjun sih, Bu. Jadi sebelumnya saya nggak megang education sama sekali. Oke? Nah, untuk masuk ke dalam education.microsoft.com, saya sudah menyediakan Rhythm Achievement Code untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Rhythm Achievement Code-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan code yang kayak saya kirimkan di dalam Teams chat yang ada. Saya baru saja mengirimkannya. Jadi Bapak Ibu bisa buka. Oke, pertanyaan dari Bu Dini. Office 365 apakah ada aplikasi yang mirip dengan Visio untuk membuat flowchart atau diagram-diagram? Oke, Bu. Kalau untuk aplikasi dari Office 365 yang mirip seperti Visio, jawabannya nggak ada, Bu. Karena sebenarnya Visio sendiri itu adalah bagian dari Microsoft. Hanya saja license-nya itu berbeda. Nggak satu paket di Office 365.
Tapi kalau produk dari Microsoft yang untuk membuat flowchart dan juga diagram-diagram untuk project seperti contohnya, itu emang Visio, Pak. Oke, di Office 365 jika sudah tidak berlangganan atau sudah tidak aktif, apakah masih bisa akses untuk feature Office 365 seperti OneDrive dan lain-lain? Kalau untuk data-data yang ada di dalam OneDrive, itu nantinya akan tersimpan, saya lupa sekitar berapa bulan, mungkin Hasani mungkin bisa bantu saya, itu masih bisa diakses, tapi dalam rentan waktu beberapa bulan, Pak. Kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, kalau nggak diperpanjang, data itu akan dimusnahkan sepenuhnya, Pak. Jadi dengan kata lain, Bapak udah nggak bisa akses lagi datanya. Iya, kalau untuk license yang expired, itu 30 hari pertama masih bisa diakses. Kemudian 30 hari kedua, user tidak bisa akses, tapi admin masih bisa akses. Kemudian sampai 30 hari terakhir, baik admin maupun user tidak bisa akses fitur-fitur Office 365. Seperti itu. User dapat warning akan habis. Untuk license expired, warningnya akan dikirim ke admin di Office 365. Benar, Pak. Jadi yang user, aware itu lebih ke admin sih, Pak. Adminnya yang lebih aware. Tapi untuk usernya nggak tahu, Pak. Oke. Oh. Oke, baik, Pak. Ada pertanyaan lagi kah berikutnya, Bapak Ibu? Ada flow. Flow apa tuh, Pak Daniel? Beda, Pak. Beda, Pak. Microsoft Flow dan juga Visio itu beda tujuan, Pak. Karena begini, Pak. Visio itu lebih diperuntukkan untuk flowchart atau penggambaran flowchart ataupun use case dalam programming, Pak, biasanya, Pak. Atau grafik-grafik yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Itu Visio. Tapi untuk Flow itu lebih bermain di bagian workflow kerja, Pak. Dengan kata lain itu adalah semi programming. Karena seperti yang kita tahu, dulunya di saat kita membuat application dan kita membuat workflow di belakang, kita akan membuatnya dalam bentuk code, codingan-codingan tertentu. Tapi untuk flow-nya, Pak, flow itu lebih less code. Dengan kata lain less code adalah ada beberapa template dan juga beberapa function yang kita bisa pakai. Mungkin saya boleh tahu nggak untuk Pak Daniel, Pak Narko, dan juga Pak Karhendana pernah melakukan programming sebelumnya kah atau enggak, Pak? Oke. Kalau sudah pernah mungkin saya akan lebih berbicara lebih teknis lagi sih, Pak. Jadi harusnya nggak masalah. Nah, jadi untuk flow ini adalah pengembangan dari sistem programming sendiri sih, Pak. Karena seperti yang kita tahu, dulunya di saat kita membuat satu application dan kita membuat satu function di belakang-belakangnya, kita kan banyak banget membuat kelas, membuat function, dan validasi-validasi lainnya. Dan di mana semuanya kita akan habiskan di dalam text editor pasti. Dan itu akan text time, di mana kita akan butuh proses debug juga, dan sebagainya. Nah, dengan flow sendiri, flow itu lebih ke less code-nya, Pak. Seperti itu. Jadi seperti drag and drop. Mungkin kalau Bapak pernah lihat application yang lainnya, itu contohnya itu seperti Nintex ataupun K2, Pak. Untuk Nintex dan K2 itu sama. Bentuk workflow-nya sama. Nah, tapi untuk flow sendiri itu dia lebih cocok integrate di Office 365 sih, Pak. Karena flow ini kita bisa baca triggernya langsung dari OneDrive kah, langsung baca dari SharePoint kah, dari Outlook email kah, atau lain sebagainya. Dan Flow itu juga integrasinya sudah sampai ke Microsoft Teams, Pak. Oke, untuk Pak Karhendana, Flow mirip dengan EFTTT atau Zapier. Terus terang saya belum pernah pakai, Pak. Terus terang. EFTTT atau Zapier saya nggak pernah pakai sama sekali. Jadi saya nggak dapat gambarannya sih, Pak. Untuk terus terang. Oke. Apabila kita install ulang OS Windows, apakah kita bisa sync otomatis semua shared library yang sudah terkoneksi?
Soalnya saya lakukan sebelumnya, saya harus sync satu persatu dari setiap share library yang sudah terkoneksi. Untuk processing dari untuk processing ini dari PC ke cloud atau dari cloud ke PC ya Pak Adi? Kalau saya boleh tahu. Untuk ke PC. Oke, kalau untuk ke PC di saat Bapak pertama kali login usernya Pak, itu nanti Bapak akan diminta untuk pilih folder-folder apa aja kan. Misalnya Bapak punya 10 folder, nanti Bapak bisa pick foldernya apa-apa aja dan datanya apa-apa saja. Tapi perlu Bapak ingat juga, data-data yang ada di dalam OneDrive-nya Bapak tentunya itu kapasitasnya berbeda-beda Pak. Jadi seperti contoh misalnya folder A itu ada 10 GB, folder B ada 200 MB dan sebagainya. Tentunya data yang akan di-share pertama kali adalah folder A yang akan di-sync pertama kali. Nah, untuk di-sync masuk ke dalam PC-nya kita tentunya perlu text time. Karena untuk masing-masing user pasti punya kecepatan internet yang berbeda-beda. Ada yang cepat banget, bahkan mungkin ada yang saat itu internetnya kurang bagus, jadinya lama banget. Jadi begitu, Pak. Kalau untuk processingnya, iya, dia akan jalaninnya satu per satu, Pak. Jadi nggak langsung semua. Karena dia nariknya satu per satu dulu. Jadi dalam folder A, dia akan nge-create satu folder A. Kemudian data yang pertama apa, dia akan tarik. Data kedua, dia tarik. Data ketiga, dia tarik. Sampai folder itu selesai semua, dia pindah lagi ke folder pilihan Bapak yang berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Narko. Kalau Microsoft Flow dan SharePoint bisa dijelaskan penggunaan singkatnya. Oke. Untuk SharePoint, Pak. SharePoint sendiri ini sebenarnya udah lama banget di dalam Office 365, Pak. Sebenarnya untuk SharePoint. Jadi, SharePoint awalnya itu adanya di on-premise. Semenjak tahun 2000-an awal itu sudah ada, Pak. Dan cukup populer itu saat SharePoint di tahun 2010, kemudian upgrade ke 2013. SharePoint pada dasarnya itu digunakan untuk portal intranet, Pak. Dulunya. Itu lebih banyak digunakan untuk portal intranet, di mana di dalam SharePoint itu Bapak bisa custom beberapa custom application yang di-embed ke dalam SharePoint on-premise-nya. Dan setelah on-premise di tahun 2017-2018 itu SharePoint upgrade, Pak. Ada memiliki dua pilihan. SharePoint 2016 kah dan SharePoint Online. Nah, untuk SharePoint Online dan SharePoint 2016 secara function itu sama, Pak. Nggak ada perbedaan. Tapi yang jadi perbedaan adalah limitasi. Jadi, di saat kita berbicara soal cloud dan juga on-premise, tentunya on-premise Bapak punya kendali penuh untuk SharePoint milik Bapak sendiri. Jadi seperti contoh, misalnya Bapak mau masukin beberapa aplikasi-aplikasi custom yang mau di-embed ke dalam SharePoint on-premise-nya. Itu bisa, Pak, kalau Bapak tipenya on-premise. Tapi, kalau misalnya Bapak tipenya itu online, itu nggak bisa, Pak. Karena begini, kalau misalnya on-premise, ada update baru, Bapak bisa pilih untuk update atau enggak. Tapi untuk cloud, mau nggak mau, Bapak akan langsung di-force update ke versi yang terbaru. Jawabannya adalah Bapak bisa nggak masukin aplikasi? Jawabannya bisa. Bisa aja, Pak. Tapi di saat ada update terbaru, itu akan ke-revert ke seluruhnya, Pak. Jadi perubahan apa aja yang pernah Bapak buat di dalam SharePoint Online, itu akan ke-revert habis ulang seperti awal. Tapi data-data tetap sama, strukturnya tetap sama, tapi aplikasi dan juga mungkin beberapa web desainnya Bapak itu akan hilang. Seperti itu. Oke. Jika akan develop custom app yang akan diintegrate dengan Teams, seperti apa prosedurnya? Oke, Pak. Secara pribadi sih, saya sih belum pernah coba, Pak, untuk custom app ke Teams. Sejauh ini custom app ke Teams yang pernah saya coba hanya melalui Power Platform, Pak. Jadi untuk Power Platform itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah Power Apps, kemudian ada Power Automate, di mana tadi saya jelaskan, dulunya itu namanya Microsoft Flow. Kemudian yang terakhir ada Power BI. Nah, untuk Power Apps itu lebih digunakan ke create application mobile, Pak. Mobile ataupun tablet. Biasanya gitu. Karena seperti yang kita tahu,
untuk create satu application untuk UI saja, itu bisa takes time 1 bulan atau mungkin sampai 3 bulan. Karena proses code yang panjang, testing yang panjang, dan try by error yang panjang. Tapi dengan Power Apps itu hanya tinggal melakukan drag and drop saja, Pak. Di mana sintaks di belakangnya untuk melakukan proses validasi itu semua menggunakan formula dari Excel. Enggak menggunakan sintaks seperti mungkin Bapak pakainya Java ataupun pakainya C#, itu enggak dipakai di sana, Pak. Sama sekali. Satu-satunya bahasa programming luar yang terpakai kemungkinan hanya JavaScript. Hanya untuk tampilan doang. Begitu, Pak. Nah, Flow dan SharePoint itu bisa diintegrasikan, Pak. Jadi seperti contoh, misalnya SharePoint, jadi di dalam SharePoint itu Bapak bisa create beberapa site. Jadi seperti contoh, Bapak mau buat site per mata kuliah dosen, atau mungkin per divisi, di mana mungkin ada bagian keuangan, kemudian ada bagian HR, ada bagian dosen, dan lainnya. Itu Bapak bisa create beberapa site-site tertentu di dalam SharePoint, di mana itu bisa menjadi portal intranetnya mereka. Atau Bapak bisa create satu site khusus, di mana itu bisa menjadi portal intranet satu kampusnya Bapak. Itu bisa di dalam SharePoint. Nah, di dalam SharePoint sendiri, misal Bapak juga bisa melakukan proses uploading file, Pak, di dalam SharePoint. Uploading file, dan juga untuk SharePoint ada permission-permissionnya juga, Pak. Jadi untuk SharePoint sendiri, permission itu udah cukup dalam. Ada permission ke site, di mana site-nya sendiri itu bisa set permission. Kemudian set permission ke dalam folder. Jadi meskipun dia bisa masuk site, untuk masuk ke dalam folder, itu juga masih ada permission lagi. Dan yang terakhir, itu langsung ke dalam filenya. Jadi meskipun dia bisa akses foldernya, orang tersebut belum tentu bisa akses ke dalam filenya. Jadi untuk proses privacy dan juga permissionnya, itu sama dengan OneDrive dan juga SharePoint. Proses ketajaman dari privasinya itu sama, Pak. Nah, untuk integrate-nya antara dua tersebut, SharePoint dan juga Flow, integrate-nya itu seperti contoh misalnya Bapak ada upload satu file dokumen baru di dalam satu folder tertentu di dalam SharePoint. Dan itu misalnya Bapak ada approval level 1, level 2, dan juga level 3. Flow yang akan menjalankan, Pak. Jadi misalnya di saat Bapak upload dokumen tersebut, dan misalnya nama Bapak siapa, itu Bapak misalnya punya beberapa set master data lagi dari departemen mana, approvalnya ke siapa, itu Flow bisa baca, Pak. Jadi di saat data itu masuk ke siapa, dia ngebaca, oh ini ternyata dari Pak A, kemudian dia dari departemen mana, nah Flow ini akan ngambil approvernya siapa. Nanti Flow yang akan mengirimkan task approvalnya ke approver Bapak. Dan setelah approver Bapak melakukan proses approval, Flow juga bisa membalikan email kalau data ini sudah di-approve ataupun enggak ke pemilik data tersebut. Itu proses integrasi simple dan common yang sering terjadi di dunianya, Pak. Dunia nyata seperti itu. Dan itu juga sama di dalam Microsoft Teams, Pak. Oke. Untuk sharing file Word online ke organisasi, apakah bisa langsung masuk dan edit atau harus di-add terlebih dahulu? Oke, Pak Ramdan. Untuk sharing file Word online ke organisasi lain, itu yang pertama Bapak harus put dulu dia ke bagian share-nya, Pak. Karena secara default, data itu nggak di-share secara bebas. Jadi itu secara Bapak default, bisa Bapak upload dokumennya Bapak ke dalam OneDrive, itu tipenya adalah private, Pak. Jadi orang di luar organisasi itu nggak akan bisa akses. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak harus tetap masukkan emailnya dulu ke mereka, dan biar mereka bisa edit. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi kah, Pak, Bu? Halo? Bu Keti mungkin? Ada pertanyaan lagi, Bu Keti? Sampai jam berapa ini, Pak, maksimalnya? Seharusnya sih sesi kita udah mau selesai sih, Bu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa, Bu. Saya masih bisa sampai jam 5. Mungkin ada lagi yang masih mau bertanya? Sepertinya sesi yang hari ini cukup seru, Bu, karena cukup banyak
nyinggung custom application sih, Bu. Ada in-house team kah, Bu, di dalam ITB? Kenapa, Pak? Ada tim in-house application kah di ITB mungkin? Oh, ada. Oh, kalau gitu bisa coba main ke Power Apps sih, Bu. Oh ya, selanjutnya aja Pak, materi selanjutnya. Enggak, tapi Power Apps itu nggak cover ke dalam GTP sih, Bu. Oh, nggak masuk ya? Enggak, Bu. Nanti saya nego ke Pak Mugi kalau gitu, Pak. Wah, Power Apps itu biasanya berbayar sih, Bu. Oke, kalau misalnya sudah nggak ada pertanyaan lagi, ya saya kembalikan ke Bu Kety sih. Thank you. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ricky yang sudah berkenan sharing ke kita. Jangan bosan-bosan, minggu depan sama Pak Ricky lagi. Minggu depan kita jadwal lagi ya, Bu? Ada. Wah, saya aja nggak tahu. Nanti saya konfirmasi dulu ke Ibu Lucy kalau gitu ya. Mungkin bisa konfirmasi dulu, Bu, ke saya, Bu. Karena saya takutnya minggu depan saya full sih, Bu. Takutnya sih. Oh, iya. Oke. Oke, Bu. Sekedar mengingatkan lagi, Bu. Jadi saya ada share satu link untuk survei. Ini adalah penanda untuk saya untuk proses kerja saya hari ini ke Microsoft. Jadi mungkin bisa tolong proof saya ke Microsoft sih, Pak, Bu. Jadi mungkin bisa minta waktunya sebentar, mungkin 2-3 menit untuk isi kuesioner yang saya share di bagian meeting chat. Thank you. Mangga teman-teman silahkan diisi kuesionernya. Kalau sudah selesai, mungkin langsung ditutup saja ya Pak ya? Ya, boleh Bu. Saya kembalikan ke Bu Kety lagi. Terima kasih teman-teman semua. Nah, nanti mungkin akan ada itu ya record dari sesi webinar ini. Oh, ada lagi pertanyaan tuh Pak. Boleh, dari Fadani. Untuk dokumen yang kolaborasi di OneDrive, bagaimana delay tampilannya ketika diisi pertama-tama? Oke. Untuk delay tampilan ya Pak. Oke, wait ya. Saya akan, Pak Dani ini cewek atau cowok ya? Wait. Nah, jadi saya akan open OneDrive-nya saya. Jadi saya akan minta bantuan ke timnya saya. Mungkin Hasani bisa tolong, Hasani atau Vina, mungkin saya akan share ini ke kalian. Mungkin kalian bisa tolong bantu untuk akses ke dalam. Siap. Oke, wait. Ya. Oke, saya udah share ke kalian. Jadi mungkin bisa tolong coba buka. Ya. Jadi ini adalah tampilan Excel online. Ini adalah data Excel yang sudah saya buat sendiri. Dan saya juga udah share ke 2 rekan kerja saya tadi barusan. Ya mungkin Hasani sudah bisa masuk. Arvina. Nah, jadi nantinya akan muncul seperti ini Pak Bu. Iya, saya masuk. Jadi seperti ini. Jadi jika ada orang lain yang join ke dalam datanya saya juga bisa tahu. Yang pertama, saya bisa tahu dari sini. Siapa yang sedang join dan dia sedang apa. Yang kedua, saya bisa tahu dia ada di bagian yang mana. Dia ada di bagian yang mana. Jadi seperti ini, saya tahu dia sedang ada di blok C3. Seperti ini. Dan di sini juga. Jadi jika ada 2 orang, saya bisa tahu. Di dalam sel yang manakah dia sedang update dan siapa yang sedang membuatnya. Jadi seperti contoh ini, titik 3 ini adalah dia sedang typing. Dan di sini adalah dari rekan kerja saya yang lain. Seperti itu. Jadi 2 ini adalah tipe co-authoring yang ada di dalam Office 3. Oke. Cukup jelas kah, Pak? Bu? Halo. Jelas Mas Dani. Oke, thank you. Saya kembalikan lagi ke Bu Kety, Bu. Sudah jelas katanya Pak. Oke, bagus lah Bu kalau gitu. Oke, kita tutup saja ya Pak ya.
Boleh Bu, boleh. Sharing session hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang berkenan hadir. Di sharing session berikutnya hadir lagi ya. Terima kasih juga buat Pak Riki sudah berkenan untuk berbagi ilmunya. Thank you juga Bu, udah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak itu? Bagio, kok menang wae? Mbak Kety masih ada di situ? Ya, Mas, kenapa? Ini kemarin tuh kan kita tuh pingin kayak benar-benar full di Teams ya sama di SharePoint-nya. Kemarin tuh ada concern dari satu dosen, kita ke depannya apa akan terus di sini nggak? Takutnya tiba-tiba misalnya berhenti kontraknya gitu, takutnya filenya diakses. Nanti kita bahas internal ya, Mas. Ini punyanya. Oke. Ya, makasih. Sorry.